Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali bersama saya, Romo Bobby MSF, dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita akan bahas perikop dari bab 21 dari Injil Lukas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bab 21 Injil Lukas ini menyajikan beberapa perikop yang inspiratif bagi kita. Saya akan membahas dua perikop dari Injil Lukas bab 21 ini. Perikop yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 4 mengenai persembahan seorang janda miskin. Mari kita baca. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, janda dalam konteks perjanjian lama dan baru adalah bagian dari masyarakat yang paling tidak punya hak. Kenapa? Karena hak mereka tergantung sekali kepada kerabat laki-laki. Seorang janda misalnya yang meninggal oleh suaminya, dia sangat tergantung pada anak-anak laki-lakinya untuk mendapatkan warisan yang cukup berarti. Seringkali kesaksian wanita dan posisi wanita dalam dunia perjanjian lama maupun baru itu cukup lemah. Nah, oleh karena itu, janda itu ada dalam posisi yang sungguh-sungguh rentan secara ekonomi. Tetapi janda yang miskin dalam Injil hari ini justru memberikan segala yang ia miliki, bahkan lebih daripada itu, untuk persembahan dirinya kepada Tuhan di konteksnya adalah di peti persembahan. Nah, saya jelaskan dulu tentang peti persembahan. Peti persembahan yang digunakan dalam konteks ibadat bait Allah misalnya, itu terbuat dari logam. Dan uang pada saat itu juga masih terbuat dari logam. Misalnya uang logam tembaga yang tadi dimasukkan ya oleh janda miskin ini. Ketika logam bertemu logam, itu akan ada suara. Nah, orang-orang kaya memasukkan uang persembahan mereka, uang logam mereka, itu banyak supaya apa? Supaya suara yang ditimbulkan itu juga keras dan berkali-kali begitu. Ya. Jadi untuk pamer itu dilakukan oleh oknum orang kaya pada zaman itu. Nah, janda miskin ini hanya punya 2 uang tembaga yang ketika dimasukkan ya hanya 2 kali berbunyi kan. Tidak seperti sumbangan orang-orang kaya yang bisa mungkin puluhan kali bunyinya atau ratusan kali berbunyi begitu. Tetapi yang dipuji oleh Tuhan bukan soal jumlah, tetapi adalah ketulusan hati. Maka mari kita memberi dengan segala ketulusan hati. Perikop kedua yang akan saya bahas adalah tentang perikop yang pamungkas dari bab 21 ini, yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Perikop ini kalau kita melihat di judulnya tidak ada tanda kurung. Artinya apa? Perikop ini hanya ada di Injil Lukas. Maka silakan dibaca dengan saksama karena di situ ada mutiara-mutiara rohani yang menunggu untuk ditemukan. Demikian penjelasan saya. Sampai jumpa kembali dalam penjelasan berikutnya.
Terima kasih.